Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Dan kali ini aku ajak kalian masak lagi seperti biasa dengan kegiatan aku yang kesehariannya seperti itu aja. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu, dan apa yang kalian rencanakan semuanya tercapai. Amin. Nah, hari ini aku masak sayur asem. Nah, siapa nih pencinta sayur asem? Ayo tunjukkan tangan, tunjuk kanan, tunjuk tangan. Ya, aku juga sama. Aku juga suka banget yang namanya sayur asem, apalagi ada ikan asin dan ada sambal. Nah, hari ini aku bikin sayur asemnya. Ini cukup untuk keluarga aku. Jadi aku juga pakainya simpel aja. Bumbunya di sini aku pakai bumbu racik sama bumbu ulek gitu ya. Jadi dua bumbu ini aku campur karena kayak gitu tuh kayak bikin enak aja gitu, bikin seger. Kalau misalkan dari bumbu raciknya aja menurut aku kayak ada yang kurang gitu. Kalaupun nggak pakai bumbu racik, kayak cuma bumbunya aja, itu juga kayak ada yang kurang. Jadi sesuai selera sih ya. Nah, di sini aku pakein cabai merah sedikit. Jadi alhamdulillah Neji juga udah bisa makan kalau untuk cabai merah mah, asal jangan banyak-banyak ya. Nah, ini semua bumbu-bumbu tuh semua dicampurin, tinggal nunggu sampai si sayurnya ini semuanya layu atau semuanya kayak udah empuk gitu, dari labunya, dari jagungnya. Dan gimana nih buat para mama, masih sibuk atau enggak mengurusi anak-anak sekolah yang sekarang udah mulai aktif ya? Alhamdulillah semuanya udah agak-agak tenang gitu ya, udah agak-agak napas sedikit. Tinggal kitanya tuh napas sih belum banget ya, karena dari pengeluaran, apalagi pengeluaran gitu ya, dari lebaran terus ke sekolah itu tuh kayaknya berdekatan semua. Jadi banyak banget untuk biaya-biaya, termasuk aku juga. Dan di sini tuh aku kayak bener-bener kayak nguras tenaga, pikiran gitu. Mungkin beda halnya kalau misalkan dulu suami aku masih kerja ya. Mungkin kalau misalkan pikir aku kalau suami masih kerja perusahaan gitu ya, dapat gaji, terus aku juga dapat hari-hari dan aku juga dapat dari penghasilan itu, mungkin beda. Cuma balik lagi, yang namanya rezeki itu udah Allah yang rencanakan. Tinggal ya udah kita jalanin aja, walaupun memang kayaknya untuk dijalaninnya ini aku curhat kayak gini mungkin nggak semuanya sama dengan aku, mungkin ada juga yang lebih di bawah dari aku atau sama dengan aku, atau mungkin ada yang lebih baik ya. Alhamdulillah, semoga aku juga bisa nantinya tuh lebih baik gitu ya. Tapi ya udah gitu, sekarang aku ngikutin skenario Allah, jalannya kayak gini, tinggal aku berdoa dan bersabar. Intinya tuh semangat. Tapi untuk kalau ngomong doang sih sebenarnya bisa ya, semangat, sabar kayak gitu. Tapi kalau untuk ngejalanin, ya Allah, bismillah. Di saat aku kiranya kalau lagi emang bener-bener kayak terpuruk, kayak gimana gitu, udah aku usahain semua, aku udah bantu suami, udah kayak gimana caranya, tapi tetap istilahnya ya pemasukan tuh melebihi, atau apa, bukan melebihi pemasukannya, pengeluarannya melebihi gitu dari pemasukannya. Apalagi suami memang benar-benar ini tuh aku juga bingung banget, katanya nanti jalannya bengkel suami aku itu dengar-dengar katanya bakalan ditutup gitu. Jadi untuk jalannya ya, bukan bengkel suami, jadi untuk jalan yang akses yang ramai itu nanti katanya itu bakalan ditutup. Dia tuh ada operan yang alih kemana lagi gitu. Nah, itu aku udah pusing juga ngedenger, tapi ya udahlah, karena belum waktunya juga kan, masih panjang, entah itu bener atau enggak ya, jalanin dulu aja. Tapi memang akses jalan dari suami aku tuh itu tuh kayaknya jalan cepet gitu. Jadi kalau orang yang mau ke bengkel, mau kayak gimana, itu kayaknya kayak yang agak-agak susah gitu, karena semuanya ngebut semua. Dan kalaupun macet itu tuh yang bikin makan orang tuh yang mau niat kita kayak agak malas gitu. Ya aku namanya manusia ya, jadi kayak mungkin ada rasa takut, ada rasa cemas kayak gitu. Tapi balik lagi, mungkin ini juga Allah yang mentakdirkan, mungkin nggak tahu ke depannya aku kayak gimana. Memang kesuksesan orang itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat kayak gitu. Dan mungkin termasuknya aku. Jadi memang diujinya seperti ini, tapi alhamdulillah ya, walaupun ada yang sedihnya kayak gitu kan, keseringan sedihnya. Tapi alhamdulillah aku dikelilingi sama orang-orang yang support aku ya, yang selalu menguatkan satu sama lain. Begitu juga dengan mereka, kalau misalkan mereka lagi terpuruk atau kayak gimana, aku selalu ada buat mereka, dan mereka juga sebaliknya kayak gitu. Terutama untuk keluarga aku, untuk emak bapak, doanya itu pasti manjur banget untuk dijaga sama Allah, didengar sama Allah, amin. Jadi di sini aku lagi meniti banget sama suami aku tuh dari nol lagi. Kemarin itu sempat udah ada tabungan sedikit demi sedikit gitu kan, tapi semuanya langsung jelek untuk pengeluaran sekolah semua. Dan sekarang kita mulai lagi dari Fitri. Mudah-mudahan ya. Jadi kalau emang beneran ya, kalau
kalau rumah tangga atau kehidupan itu kalau kita nggak punya pegangan sama sekali, kayak dalam agama kita harus punya pegangan, itu agama kita, dan kalau kehidupan kita memang dengan satu pondasinya juga gitu ya, dari satu sama lain, juga dengan ekonomi. Nah kayak gitu ya, mudah-mudahan ekonomi aku, kalian, teman-teman semuanya tuh stabil, membaik. Tidak harus semuanya tuh, kadang kita juga nggak boleh terlalu dibutakan sama ambisi ya. Kita punya tujuan, tapi tujuan kita ya standarnya aja. Kalau memang kita masih belum bisa, ya udah, memang belum rezeki. Jangan sampai terlalu yang kayak gimana. Aku juga seperti itu. Aku di sini cuma berdoa, mudah-mudahan di saat aku memang lagi butuh, di situ ada jalannya. Nggak harus mewah, nggak harus yang sana sini aku pengen ini beli atau kayak gimana, tapi ada jalannya, itu udah alhamdulillah banget. Dan alhamdulillah sih sampai sekarang masih bisa ya aku handle sama keluarga aku, sama suami aku. Jadi buat teman-teman aku juga yang di sana, banyak banget yang DM, banyak banget komen juga, aku sering baca gitu kan. Dia juga pejuang untuk bantu keluarga. Semangat, kita saling menyemangati ya Mbak, atau ibu, atau teteh, atau kakak, adik gitu. Pokoknya jangan patah semangat ya. Memang sih kadang namanya manusia, di saat lelah banget, di saat titik lelah kita tuh ada gitu ya. Cuma kita bangkit lagi, kita jangan lupa untuk berdoa, karena Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu ke depannya gimana. Kalau menurut aku sih ya, jadi tuh kehidupan itu tuh memang kayak roda berputar gitu. Dulu aku pernah susah gitu kan, dan aku udah pernah bangkit. Jadi aku pernah istilahnya yang enjoy gitu, nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada ekonomi, alhamdulillah, walaupun nggak pernah wah kayak gitu, tapi alhamdulillah gitu ya, nggak pernah pusing gitu. Dan berputar lagi, jadi jatuh bangun. Dulu ini mungkin dirasakan sama orang tua kita, makanya waktu itu kalau lagi masih kecil, orang tua kita tuh sering menasehatkan gitu ya, yang bener sih nasihatnya orang tua, nanti lu ngerasain yang dirasain sama emak atau bapak gitu kan. Apalagi kalau lagi kita banyak nuntut, mah beli ini, ya ntar, nanti dulu, nyari dulu gitu gimana. Pokoknya di masa-masa kalau anak masih kecil gitu, masih, menurut aku dulu aku juga pernah ya ngerasain mamas, Neji belum ada, atau pas masih bayi itu masih bisa kehandle. Tapi kalau misal semakin besar, itu pengeluaran besar lagi, dan ada aja gitu, apalagi di masa-masa sekolah gitu, lagi banyak buat butuh biaya gitu. Ini belum kuliah ibaratkan kayak gitu. Semoga teman-teman yang di sana, pokoknya yang rezekinya udah baik, lebih baik lagi, dan yang belum baik, semoga besok itu akan lebih baik dan ada rezekinya yang tak terduga, amin. Nah ini balik lagi ke konten ya. Ini aku Mbak Aisyah lagi main, ini sore hari gitu. Jadi dia tuh bukannya sore hari, aku mainnya tadi siang. Jadi aku main di rumah Mbak Aisyah lama, ngobrol-ngobrol, terus Mbak Aisyah yang ngajak jalan-jalan sore gitu. Dan ini dia ngajakin kita makan sate merangi. Sate apa ini namanya? Kikil. Nah ini tuh aku lagi makan sama dia, nggak sengaja janjian, jadi kayak pakai baju ijo-ijo gitu. Aku baju ijo, dia jilbab ijo. Nah sepulangnya makan sate, ini Mbak Aisyah beli seblak untuk anaknya lagi pengen seblak. Kemarin ada yang komen, kok sekarang nggak pernah main sama Mbak Nia gitu kan, Nia Hermanto. Kita bukan yang nggak main karena kita kesibukan masing-masing, tapi bukan berarti nggak main ya. Kemarin itu Nia main ke rumah aku, tapi aku nggak videoin, jadi aku pengen bener-bener me time gitu tanpa harus divideoin. Jadi kita yang tahu bebas atau lepas, tapi ya kalau emang lagi pengen videoin gitu. Cuma kemarin aku nggak videoin. Sebenarnya Nia kemarin main ya, lumayan lama. Pokoknya kalau kita udah ketemu itu waktu tuh nggak cukup cuma sejam 2 jam kayak gitu. Tapi next kalau memang kita kumpul bareng-bareng lagi, kita bakalan videoin kok, tenang aja. Karena kita juga kangen untuk berbagi kebahagiaan kita sama teman-teman yang di sana. Dan emang aku juga kangen banget sih untuk kumpul-kumpul. Cuma sayang nih ya kan, kemarin emang bener jadwalnya padat banget, dan dia emang nggak boleh terlalu sering keluar-keluar kayak gitu. Jadi memang harus bed rest juga, banyak istirahat. Ya kalian tahu sendiri lah nih ya, sibuknya kayak apa gitu. Dan seperti biasa kalau lagi ngevlog gitu, kita tuh kayak yang suka kayak selfie gitu. Sambil ngeliat Mbak, muka aku liatin udah umur 40, udah banyak kerutan, udah apa, pokoknya sambil canda-canda gitu deh. Tapi Mbak Aisyah beneran putih banget nih kulitnya. Nah ini untuk seblaknya, ini seblak prasmanan. Sebenarnya aku pengen banget tuh yang namanya nyeblak di Kerawang ya. Seblak apa itu, prasmanan juga pokoknya, tapi belum sempet gitu. Aku pengen banget kumpul bareng teman kesana bareng-bareng, tapi ya udah nanti aja kalau ada waktu lagi.
Nah ini udah sore hari, aku udah mandi, dan ini aku tadi juga mampir untuk beli beras karena stok beras aku habis gitu. Dan aku beli berasnya ini cuma 7 kilo, biasanya aku beli 10 kiloan gitu. Karena ya uangnya ada segitu, udah kita beli segitu aja. Sebenarnya bisa aja ngecer ya, tapi kalau ngecer menurut aku tuh kayak lebih berasa cepet banget habis dan boros gitu. Misalkan beli 3 liter gitu atau 4 liter, 5 liter, itu kayaknya langsung baru beli kemarin udah habis gitu. Sebenarnya mah sama aja gitu kan, kayak aku ini langsung beli 7 kilo gitu kan, tapi tuh dari jarak buat habisnya, dari beli ke jarak habisnya itu kayak agak jauh gitu. Beda dengan yang misalkan beli 5 liter atau 7 liter, itu tuh kayaknya cepet gitu. Nah, stok beras sudah aman. Itu para anabul, kalian bisa lihat sendiri warnanya kembar banget, abon sama DC. Cuma bedanya DC abu-abu, putih abu-abu ya, putihnya cuma putih gading, dan abon ini putih gading sama kuning kayak gitu. Jadi lebih dekilan abon sih. Nah ini aku udah nyapu, udah ngepel karena ini sore hari. Kenapa aku ngerjainnya sore hari? Karena ya aku kalau kerja tuh kayak dibawa santai aja deh. Kalau memang kiranya pagi nggak bisa kepegang, ya udah sore hari gitu. Karena memang aku kegiatannya banyak di luar. Pokoknya kalau yang belum tahu mungkin kenapa nggak pagi kayak gini. Kalau yang udah tahu ya ngerti gitu. Nah ini juga temboknya, ya Allah udah, maaf ya, udah dekil lagi. Kalau emang warna putih emang bagus sih, kayak kelihatan luas, tapi cepet dekilnya ya. Aku ngecat terakhir itu udah setahun setengah atau setahun yang lalu gitu. Pokoknya banyak banget PR deh kalau untuk rumah ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Cuma balik lagi, kalau memang belum bisa ya udah nggak apa-apa, masih dientarin juga masih bisa ya. Kalau emang ada uang sih semuanya langsung beres kayak gitu. Nah ini aku tinggal kebut-kebutin untuk si kasurnya, karena biasanya kalau udah sore atau malam hari aku tuh kayak udah yang pengen istirahat, kayak mau ngedit gitu, mau rebahan, nonton drakor sebentar. Pokoknya hiburan aku ya kayak gitu, nonton drakor ya, walaupun nggak sempet banget ya, sempetin setidaknya scroll dikit aja. Pokoknya ngabisin waktu juga ya kalau scroll ya. Pokoknya kalau udah ngeliat yang bening-bening, segar lagi, jadi semangat lagi untuk ngeditnya. Kayak gitu. Nah kemarin juga masih banyak yang nanyain ya untuk hijab aku, minta linknya aku bakalan taruh di description box. Pokoknya semua produk yang aku pakai, dari baju aku yang aku pakai ini, kayak gamis daster. Jadi ini bisa dipakai untuk daster juga sehari-hari di rumah, bisa juga untuk dipakai hangout untuk main sama teman kayak gitu kan. Untuk kondangan juga bisa, jadi tinggal kalian padu-paduin aja. Karena aku juga sering banget kadang kondangan pakai kayak gini, tinggal taruhin kalung ya, tinggal pakai sendalnya yang lebih kayak high heel gitu, dan aksesoris yang lainnya pokoknya. Tapi jangan sampai yang cak burinong bahasa sini mah ya, jangan terlalu lebay. Aku biasanya yang simpel-simpel aja kayak gitu. Itu semua linknya aku bakalan taruh di description box, jadi kalian tinggal cari aja dan kalian tinggal klik linknya. Terus ini malam harinya, ini saatnya aku mencari uang lagi untuk anak-anak dan untuk bantu suami. Ini aku seperti biasa nyatetin untuk pesanan ayam yang mau aku order besok. Alhamdulillah hari ini tuh banyak banget yang order, sampai udah 10 ekor gitu. Jadi besok biasanya aku 20 ekoran atau 23 gitu ya. Tinggal besok tuh paling 13 ekor lagi. Kayaknya sih kalau untuk pagi itu 13 ekor paling kena ya. Kadang ini malam juga masih suka banyak yang order lagi, sampai nanti pagi sisa berapa baru pagi iklan lagi. Alhamdulillah nanti tinggal sisanya kayak gitu. Tapi kalau namanya dagang ya kadang rame, kadang enggak. Kalau lagi sepi ya paling dapatnya 4 ekor untuk malam, dan sisanya itu pagi semua kayak gitu. Kadang sampai siang ya, pokoknya namanya jualan ya. Pasang surut lah, sama aja dengan kehidupan pasang surut dan selalu berputar kayak gitu. Tapi alhamdulillah selalu ada aja jalannya. Nah kalau misalkan kalian nanya, kemarin juga sih aku pernah baca, Mbak Gata nggak capek apa di luar-luar, kenapa nggak di rumah? Kan pengennya mah di rumah, pengennya tuh aku bener-bener full sebagai ibu rumah tangga yang ngurus rumah tangga. Mungkin rumah aku juga bakalan selalu rapi gitu kan. Jujur rumah aku tuh nggak sesuai dengan di video, jadi kalau misalkan kalian bisa lihat rapihnya di kamar, udah di kamar aja gitu. Yang selainnya tuh kalau misalnya aku udah kecapean itu nggak akan kepegang ya, enggak, udah biarin aja, nanti aja kayak gitu. Dan untuk penempatan rumah aku juga masih banyak yang PR banget. Kayak misalkan aku tuh pengen
beli ini untuk penempatan yang estetik yang lebih agak nggak terlalu banyak barang, itu juga belum kelaksana. Jadi maaf banget untuk video-video aku, rumahnya ya udah seperti itu aja. Capek gitu. Kalau untuk di luar itu beneran capek banget, karena kalau udah pulang sampai rumah itu tuh kayak udah lungsek, tau nggak, bahasa Cikarang udah lemes, udah pengen yang buru-buru mandi. Ya kadang mandi juga dientar-entar, karena ya udah kalau udah duduk rebahan udah susah deh untuk bangunnya. Ya sebisa mungkin aku juga bakalan langsung, biasanya jangan lihat HP dulu sih sebenarnya ya, langsung mandi, terus langsung bebenah dulu deh, langsung mandi dan baru dia boleh megang handphone kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang namanya ekspektasi sama realita itu beda ya. Pikiran kita pengennya bebenah rumah, tapi yang dipegang handphone dulu ya udah ambiar semuanya kayak gitu. Tapi balik lagi sih, menjaga kewarasan itu emang harus banget dan jangan terlalu dipaksain banget. Aku juga kalau misalnya udah kecapean, ya udah aku istirahat aja. Gimana besok kalau untuk beberes rumah. Oke deh, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih udah ngikutin video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.